Apa yang kalian pikirkan pertama kali ketika mendengarkan kata rutin? Mungkin kebanyakan dari kalian, ketika memikirkan kata ini, kalian akan berespon bahwa ini adalah hal yang sangat membosankan, boring. Dan bahkan ada yang juga mengatakan bahwa ketika memikirkan tentang rutinitas, ada yang melihat rutinitas itu sebagai hal yang negatif. Padahal sebenarnya ketika rutinitas itu kemudian mampu dikembangkan dengan baik dan di-examine ya, atau dievaluasi secara konsisten, saya percaya bahwa rutinitas ini bisa memberikan kita sebenarnya hasil yang proven, repeatable, dan predictable. Artinya, justru rutinitas ini memberikan hasil yang sifatnya positif. Nah, rutinitas kita ini sebenarnya ketika kita bandingkan dengan habit kita, yang kita kemudian telah kembangkan, bisa sangat menjadi sesuatu yang sangat powerful. Nah, sekarang, sebelum kalian menemukan cara-cara untuk meningkatkan rutinitas yang telah memberikan hasil positif dalam aktivitas kalian atau produktivitas kalian, dan juga mencari cara-cara untuk meningkatkan kualitas dari rutinitas yang kelihatannya kurang efektif, maka apa kira-kira pertimbangan-pertimbangan yang harus kalian miliki supaya kalian mampu melakukan proses evaluasi itu dengan lebih cermat? Sebelum lebih lanjut, saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Heinz Wokas, dan di kanal ini saya senang berbagi hal-hal terkait leadership development maupun self-development. Kalau kalian baru pertama kali berkunjung ke kanal ini, maka saya ajak kalian untuk subscribe terlebih dahulu, dan pastikan kalian juga mengaktifkan lonceng supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali ada video baru yang diunggah di kanal ini. Berbicara topik ini, ada seorang pakar kepemimpinan yang bernama Patrick Ladin. Dia adalah penulis dari buku yang saat ini cukup bisa dikatakan cukup viral ya, yang berjudul The 5-Week Leadership Challenge. Dia kemudian menawarkan ada 3 pertimbangan yang harus kalian perhatikan dengan baik-baik sebelum kalian mengevaluasi rutinitas yang kalian juga sudah mungkin kembangkan atau kalian telah mendapatkan manfaat daripadanya. Pertama, dia mengatakan bahwa penting sekali untuk kita memikirkan apa yang namanya routine thinking. Apa yang dia maksudkan dengan hal ini? Dia mengatakan seperti ini. There is nothing routine about choosing to adopt practices that drive great results. Poin dia adalah ketika kita memikirkan ulang rutinitas yang kita telah kembangkan, itu harus datang dari satu pemahaman bahwa penting sekali untuk kita tidak melupakan bahwa selalu menjadi suatu hal yang esensial bagi kita untuk kita terus memikirkan rutinitas ini dengan cara pandang bahwa apa yang dia kemudian akan berikan itu seharusnya memberikan hasil yang lebih baik lagi dalam produktivitas kita tentunya ya. Dia mengatakan bahwa setiap pemimpin ini harus mempunyai satu rutin untuk dia itu mengembangkan pemahaman seperti ini, dan dia harus mampu mengembangkan ya cara pandang seperti ini sehingga memberikan manfaat atau memberikan hasil yang lebih baik kepada kepemimpinannya. Hal yang kedua yang dia katakan terkait dengan pertimbangan tentang rutinitas ini adalah routine assessment. Apa yang dia maksudkan dengan hal ini? Bahwa dia mengatakan seperti ini, ketika kita telah mampu mengembangkan sebuah rutinitas yang kelihatannya berhasil di masa sebelumnya, bukan berarti itu akan selalu berhasil ketika kita aplikasikan dalam berbagai macam situasi. Tentu kita menyadari bahwa di situasi kita saat ini begitu banyak keadaan yang sangat berbeda. Bahkan kita menemukan mungkin hal-hal yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Nah, kita harus merasa aman untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan tersebut sehingga kita mampu mengevaluasi atau memberikan penilaian terhadap rutinitas yang telah kita bangun selama ini. Pertama, mengapa saya mengembangkan rutinitas ini? Apakah rutinitas ini memang masih layak untuk saya pertahankan dan masih penting untuk terus saya upayakan? Pertanyaan yang kedua, apa kira-kira hal-hal atau tahapan-tahapan yang telah saya ikuti sebelumnya untuk membangun rutinitas yang saya telah miliki saat ini? Apakah kira-kira ada cara-cara yang lebih baik yang bisa saya usahakan untuk mendapatkan hasil yang jauh lebih baik tentunya harapannya ke depan?
Dan hal yang ketiga adalah dia mengatakan seperti ini. Kira-kira siapa atau apa atau sistem atau metode apa yang kira-kira bisa menolong saya untuk saya mampu menciptakan rutinitas yang jauh lebih baik dari yang telah saya miliki saat ini. Nah, sekarang pertimbangan ketiga yang dia sebut sebagai routine advice. Dia mengatakan seperti ini. Sebagai pemimpin, kita harus selalu punya pemahaman bahwa saat kita mendapatkan kesempatan untuk refine atau memutuskan untuk tidak melanjutkan satu rutinitas tertentu yang telah kita kembangkan, penting sekali untuk kita mengantisipasi apa yang namanya transisi. Karena kebanyakan ketika kita sudah firm dengan keputusan kita untuk mengembangkan satu rutinitas yang baru, kita secara sadar mungkin kita lupa bahwa masa transisi ini sangat penting. Kenapa ini sangat penting? Karena biasanya ketika kita memulai sesuatu, kita memulainya dengan semangat yang luar biasa. Tapi kita lupa bahwa dibutuhkan juga komitmen terus-menerus supaya kita mampu berpindah dari satu tahapan ke tahapan yang selanjutnya. Nah, persoalannya adalah ketika kita berbicara tentang masa transisi ini, biasanya yang tidak kita antisipasi adalah pain atau kesulitan-kesulitan juga yang akan kita alami untuk berpindah. Dan ketika kita tidak menyadari hal tersebut dan ketika kita tidak mengantisipasi hal tersebut, bukannya berpindah ke keadaan yang lebih baik, malah kita tetap tinggal di keadaan sebelumnya. Nah, karena itu penting sekali untuk kita terus mengingat bahwa mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga terkait proses transisi ini begitu penting dan kita harus memanfaatkan setiap keadaan yang kita miliki. Nah, saat kalian memerhatikan pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh Patrick, itu routine thinking, routine assessment, dan routine advice. Kira-kira mana dari 3 hal tersebut yang kelihatannya stimulating, yang membuat kalian itu berpikir tentang bagaimana kalian mengembangkan rutinitas yang selama ini telah kalian kembangkan? Apakah ada hal baru yang kalian temukan dari penjelasan ini yang kira-kira patut untuk dipertimbangkan lebih jauh? Nah, kalau kalian menemukan hal tersebut, saya ajak untuk berbagi di kolom komentar supaya kita bisa melanjutkan diskusi. Thanks for joining us this week on Sketch and Angle. If you found value in the show, we would appreciate if you would simply tell a friend about the show. And be sure to tune in next Monday for our next episode.